Rocky Gerung, Anda harus seperti Anda mengkritik Jokowi dong. Kenapa Anda lemah pada Prabowo? Anda nggak jujur. Oke, saya bilang, kalau kita mau jujur, saya mau jujur. Apa yang saya mesti kritik supaya saya kritik Prabowo sama seperti saya kritik Jokowi? Ya kritik kebijakannya, oke. Saya akan kritik Prabowo karena dia menghamburkan uang untuk bikin IKN. Saya akan kritik Prabowo karena dia membuat saya harus bayar 70 tahun lagi, 170 tahun lagi data WUS itu. Sama kan? Sama ya? Betul nggak? Betul nggak? Betul. Yang bikin WUS itu siapa? Yang bikin IKN itu siapa? Apa pandangan Pak Rocky tentang Tio? Bodoh dia, saya bilang. Tapi kan dia berjuang. Bukan tapi untuk kelas Tio itu bikin abstraksi. Saya dilaporin ke polisi gara-gara saya komporin dia. Padahal kalau konteksnya saya bilang di UI itu, Tio, naikkan oktavmu. Oh ya, saya naikkan oktavmu. Tapi yang dibikin Prabowo jadiin kucing. Itu bukan naikkan oktav, itu turunin oktav. Kasih abstraksi. Kurang tepuk tangan. Posisinya betul. Tapi ketiadaan pikiran, ketiadaan gagasan, ketiadaan ideologi membuat orang jadi sarkas, slapstick. Bukan itu bunyi pikiran intelektual. Bapak juga kan orang itu bilang Jokowi bajingan tolol. Saya bilang itu karena saya bisa pertanggungjawabkan ucapan saya secara akademis, secara sistematis. Karena Jokowi bikin MBG, bukan. Jokowi bikin Omnibus Law. Ketololannya ada di situ. Bukan membandingkan persona orang. Oke. Lama dipendam di dalam sejarah, ditutup oleh Orde Baru, ingin diledakkan kembali di Orde Reformasi. Tetapi dunia tidak lagi seperti ketika Bung Karno menemukan ide Marxisme itu. Dunia udah mengalami diversifikasi luar biasa. Kesempatan untuk saling crossfire di dalam teori selama reformasi tumbuh bukan sekedar dalam kemarahan, tapi dalam keputusasaan. Karena itu orang lalu mulai menilai ulang perlu reformasi jilid 2. Reformasi telah gagal. Saya simpulkan hari-hari ini sebagai the beginning of the end. Awal dari berakhirnya sesuatu. Sebagai paradigma kita mengerti ada krisis peradaban politik, bahkan di negeri di mana demokrasi diagungkan sebagai habits of the heart, di Amerika. Berantakan. Gejala fasis, gejala rasis dari Donald Trump bahkan diperlihatkan habis-habisan. Eropa pernah mengalami hal yang sama. Kekurangan ajaran Eropa menghasilkan fasisme. Bahkan beberapa pemikir awal Eropa yang berupaya untuk menerbitkan modernitas. Di dalamnya Anda bisa lihat ada jejak misoginis pada pikiran-pikiran Nietzsche misalnya. Ada jejak rasis pada pikiran-pikiran Heidegger. Di beberapa tempat jejak itu nggak ada. Jadi Anda bayangkan Jerman yang dilatih untuk bertengkar secara konseptual oleh Hegel, Immanuel Kant. Akhirnya masuk di dalam era tanpa akal. Tetapi pikiran mesti diterbitkan kembali. Tetap ada tokoh-tokoh yang berupaya untuk regain the very ideas of liberal mind. Hannah Arendt misalnya berupaya untuk membaca kenapa bangsa Jerman itu
gagal mengaktifkan rasionalitas. Sehingga orang yang ikut di dalam propaganda Hitler tidak lagi mengerti bahwa dia itu sebetulnya masuk dalam ketakutan sehingga otentisitas berpikirnya hilang. Sehingga kejahatan pun mengalami ketidakpahaman. Kejahatan itu tidak mungkin lagi dipahami sehingga tidak mungkin ada orang jahat karena dia tidak paham. The banality of evil. Kita lihat hal itu hari-hari ini. Anda bicara korupsi, ditegur kiri kanan. Lingkaran paling dekat presiden korupsi. The banality of stupidity itu. Jadi ada yang kita cari istilah ya. Sedang ditumbuhkan kedunguan yang dibasiskan pada pragmatisme. Setiap hari coba kita cari cara supaya nggak terlalu meledek presiden itu. Agak susah ya, Bung ya. Ini ya. Wartawan bertanya ke saya, aktivis bertanya ke saya, Rocky Gerung, Anda harus seperti Anda mengkritik Jokowi dong. Kenapa Anda lemah pada Prabowo? Anda nggak jujur. Oke, saya bilang, kalau kita mau jujur, saya mau jujur. Apa yang saya mesti kritik supaya saya kritik Prabowo sama seperti saya kritik Jokowi? Ya kritik kebijakannya, oke. Saya akan kritik Prabowo karena dia menghamburkan uang untuk bikin IKN. Saya akan kritik Prabowo karena dia membuat saya harus bayar 70 tahun lagi, 170 tahun lagi kereta bus itu. Sama kan? Sama ya? Betul nggak? Betul nggak? Yang bikin WUS itu siapa? Yang bikin DKN itu siapa? Kenapa dia bilang betul? Ini yang saya mau terangkan. Bagaimana kemampuan kita untuk memfilter persoalan itu hilang. Gak mungkin saya kritik Prabowo seperti saya kritik Jokowi. Karena IKN itu yang bikin adalah Prabowo. WUS itu yang bikin utang adalah Prabowo. Benar nggak? Ya, begitu dong kritisismenya. Jadi mana perbandingannya? Saya tahu cara berpikir mereka. Tapi dia tidak mampu untuk membujuk saya percaya bahwa dia berpikir kritis. Saya nggak akan terima. Bukan saya terima. Saya akan abaikan proposal orang dungu itu. Kritik dong seperti Anda kritik Jokowi. Tapi saya mau kritik. Oke. Kalau saya bilang, kalau saya mau kritik Prabowo sama seperti saya kritik Jokowi, maka seluruh kualitas Jokowi ada pada Prabowo. Baru itu fair. Anda kritik Jokowi bertahun-tahun, sekarang Prabowo udah 2 tahun Anda nggak kritik. Nah, ini lagi bodoh lagi nih. Saya kritik Jokowi di periode kedua. Prabowo baru periode pertama. Jadi kemarahan yang tidak ada arah itu sekedar marah. Tanpa arah. Jadi kritisi itu juga otaknya mesti tajam. Jadi Anda bayangkan, kemarahan kita pun tidak bisa diorganisir secara epistemik, tidak bisa diorganisir secara ideologi. Jadi kita marah ke semua arah, itu masalahnya. Ganti, jatuhin saja rezim itu. Oke. Berarti Anda pro Gibran. Enggak. Anda bilang semua satu paket rezim mau diganti. Secara konstitusi, presiden diganti, Gibran naik. Wah, Pak Rocky berpikir taktis, strategis. Bukan, saya hanya mau uji kelurusan pikiranmu. Jadi, saya balik pada soal tadi.
Tidak ada forum untuk berdebat secara masuk akal, untuk berdebat secara ideologis, untuk berdebat bahkan secara psikologis. Yang bahaya adalah ada the big brother lihat, wah ribut di situ tuh. Ini anti Jokowi, ini anti Prabowo, ini anti Jokowi dan Prabowo. Deep State Global membaca itu. Jadi kita tidak tahu sebetulnya arah kritik kita kemana. Pak Rocky bilang kan, the beginning of the end. Kita setuju the beginning of. Ya, ada hal yang belum saya ucapin, ya udah simpulkan. The beginning of the end penting, lebih penting lagi, the beginning after the end. 2 hari setelah rejim jatuh, you mau ngapain? Seorang fasis mengintip di tikungan jalan untuk mengerahkan massa yang tanpa otak ini ke arah neofasisme, neo-otoritarisme di tingkat lokal, global, regional. Bung Karno membaca peta dunia sehingga kalau dia dicaci maki hari ini, nggak ada kontekstualnya. Oh, dia tahu peta dunia waktu itu kok. Dia jadi otoriter, dia tahu rakyat kita masih feodal. Kita kasih analisis, bukan pembenaran. Merdeka sekarang. Ya, tapi Anda bersekutu dengan Jepang. Momentum itu ada. Sultan Syarif nggak mau merdeka di situ. Dia mau didik dulu orang supaya begitu merdeka ada otak. Lain pikirannya. Jadi kita biasakan untuk marah secara metodologis. Rocky Gerung Anda tidak netral. Maksudnya, Anda mesti sama perlakukan Prabowo dengan Jokowi. Oke, saya akan ikuti perintahmu untuk mengkritik Prabowo. Saya netral enggak? Nah, itu baru netral. Saya netral karena you perintah, bukan karena kehendak saya, goblok. Orang netral itu, dia punya ide, punya sikap, uji sikapnya, bukan disuruh orang. Ibu Mega nggak pernah jadi netral, karena dia punya sikap. Tapi Ibu Mega keras kepala. Justru karena dia keras kepala, netralitas dia datang dari kepalanya yang berisi itu. Kepalanya ada pikiran. Kenapa dia tidak punya ijazah? Ada yang punya ijazah nggak punya pikiran. Jadi jangan ragu untuk bongkar semua hal. Apa pandangan Pak Rocky tentang Tio? Bodoh dia, saya bilang. Tapi kan dia berjuang. Bukan tapi untuk kelas Tio itu bikin abstraksi. Saya dilaporin ke polisi gara-gara saya komporin dia. Padahal kalau konteksnya saya bilang di UI itu, Tio, naikkan otakmu. Uya, saya naikkan otakmu. Apa yang dibikin? Prabowo jadiin kucing. Itu bukan naik oktav, itu turunin oktav. Kasih abstraksi. Bukan tepuk tangan. Posisinya betul. Tetapi ketiadaan pikiran, ketiadaan gagasan, ketiadaan ideologi membuat orang jadi sarkas. Slapstick. Bukan itu bunyi pikiran intelektual. Bapak juga kan Pak Rocky itu bilang Jokowi bajingan tolol. Saya bilang itu karena saya bisa pertanggungjawabkan ucapan saya secara akademis, secara sistematis. Karena Jokowi bikin MBG, bukan. Jokowi bikin Omnibus Law. Ketololannya ada di situ. Bukan membandingkan persona orang. Kita mulai lihat bahwa gejala gerakan mahasiswa akan ditunggangi oleh fasisme. Fasisme doyan orang bodoh. Pedagogi nggak ada, demagogi muncul. Kok Anda menentang gerakan mahasiswa? Enggak. Seluruh murid di UI itu murid saya. Jadi mulai terlihat hati-hati terhadap
gerakan sosial yang tidak dituntun oleh organisasi, tidak dituntun oleh anggaran dasar, tidak dituntun oleh arah. Itu betul-betul bisa jadi liar. Walaupun namanya mahasiswa, akhirnya mulai dibuktikan. Mahasiswa dapat 20 juta aja udah seneng. Itu yang saya takutkan. Karena tidak ada diskusi tajam. Tidak ada kelekatan di dalam perjuangan. Batin dia itu rapuh. Ya bahayanya. Tokoh-tokoh yang mulai muncul. Mereka riding the tidal wave of stupidity. Menunggangi harus pasang kedunguan. Budiman diusir dari forum itu. Nusron diusir dari forum itu. Bagus. Secara emosi. Tapi gagal secara etik. Nah itu kita ingin mahasiswa itu bertempur di wilayah gagasan. Buku ini dimaksudkan untuk itu. Anda, Bung Karno, bawa bendera revolusi. Juga pernah tahu apa inti dari marxisme. Begitu terjadi perubahan, Anda menang, yang isi Indonesia itu liberalisme. Coba. Fasisme, militerisme. Nanti kalau saya masuk dalam perdebatan, Orti Berong pulau rezim. Jadi pembagian mental dan pikiran itu tidak lagi tertib. Bela-bela koperasi. Bela-bela MBG. Lalu saya bilang, itu perintah konstitusi. Tapi kenapa dibela? Loh konstitusi bilang begitu dibela. Itu kan buat keadilan sosial. Itu artinya memihak pada pemerintah. Enggak, saya memihak pada konstitusi. Orang yang begitu dia tidak paham beda antara konsep dan pelaksanaan. Jadi dia sendiri nggak ngerti. Lain kalau dia bilang, ya benar. Tapi itu sarang korupsi. Nah lu betul. Tidak mampu menemukan duduk perkara. Terlibat di dalam demagogi itu. Buku ini dimaksudkan untuk membatalkan demagogi dan kita pindah pada pedagogi. Terima kasih Bung Rocky untuk jawabannya. Boleh